right here, well, she is a mystery to me. Damn, I don't even know her real name. Halo penyuka film, apa kabar? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film bergaya western berjudul Brimstones yang berlatar belakang pada abad ke-19. Film ini dibintangi oleh si cantik Dakota Fanning, bercerita tentang seorang pendeta bernama William yang memiliki seorang istri bernama Anna dan juga putri bernama Joanna. William adalah seorang pendeta yang bisa dibilang lebih cenderung mengarah ke ajaran yang sesat. Dan yang paling gila adalah William memiliki ketertarikan khusus terhadap Joanna dan bahkan berniat untuk menikahinya tepat setelah istrinya meninggal. Sebelum kita ulas kisah lengkapnya, jangan lupa bantuan subscribe, like, dan komen. Walaupun religius, William memiliki sikap yang dingin dan pemarah. Tak jarang dia menggunakan kekerasan dengan dalih petunjuk dari yang di atas sebagai pembenaran atas semua tindakannya. Hal itu membuat Anna dan Joanna merasa tertekan dan hidup dalam ketakutan setiap harinya. Come with me, please. Suatu hari datanglah seorang pria berkuda yang tengah terluka parah. Pria itu bernama Samuel. Karena kasihan, Joanna membawa Samuel ke gudang peternakan, mengobati lukanya dan memberinya makanan. Samuel tinggal di sana berhari-hari tanpa sepengetahuan William. Hari demi hari berlalu, Anna mulai menyadari akan ketertarikan William terhadap Joanna. Sebisa mungkin dia mencoba menghalangi niat terkutuk William tersebut. Hal itu justru membuat William naik pitam. Akibatnya dia dihukum dengan cambukan. William bahkan membungkam mulutnya dengan masker besi agar segala kebusukannya tidak terbongkar. Joanna sedih sekaligus geram melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mencurahkan isi hati dan keluh kesahnya kepada Samuel yang kini keadaannya sudah semakin pulih. Keduanya semakin dekat dan saling jatuh cinta. Anna sudah tidak tahan dengan penderitaannya, memilih mengakhiri hidup di hadapan Joanna, William, dan jemaahnya. Menyaksikan hal itu, William bukannya merasa bersalah atau insaf. Dia justru menuding perbuatan Anna sebagai seorang pendosa besar. Joanna sangat terpukul atas kepergian ibunya. Beruntung ada Samuel yang menenangkannya. Tak butuh waktu lama, tepatnya sehari kemudian, William memaksa Joanna untuk menikah dengannya. Joanna menolak dan berusaha untuk kabur, namun usahanya tersebut gagal. Lalu Samuel datang untuk menyelamatkan Joanna. Tapi sayang, Samuel yang lengah berhasil dilumpuhkan oleh William. Pada malam harinya, di saat William sedang tertidur pulas, Joanna berhasil kabur dari rumah neraka itu. Joanna kehabisan tenaga karena berjalan kaki seharian dan akhirnya pingsan. Beruntung dia diselamatkan oleh satu keluarga keturunan Cina yang kebetulan lewat. Lalu dia dibawa ke sebuah rumah hiburan dan dijual kepada pemilik tempat itu yang bernama Frank. Seperti lepas dari buaya masuk ke mulut singa, begitulah nasib Joanna. Kini dia dipekerjakan sebagai PSK. Singkat cerita, Joanna tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Dalam waktu yang singkat, dia berhasil menjadi sang primadona di tempat khusus bercocok tanam itu dan mendapat bayaran paling mahal atas kepiawaiannya bermantap-mantap. Suatu hari, temannya yang bernama Elizabeth tanpa sengaja mencelakai salah satu pelanggan setia di tempat tersebut. Karena hal itu, Elizabeth dihukum oleh Frank dengan memotong lidahnya hingga dia menjadi bisu. Menyaksikan hal keji itu, Joanna menjadi sangat sedih namun tidak bisa berbuat banyak. Singkat cerita, Elizabeth berniat untuk berhenti dari pekerjaannya dikarenakan ada seorang duda anak satu yang bernama Eli bersedia menikahinya. Joanna sangat bahagia mendengar sahabatnya akan segera memiliki keluarga dan memulai hidup baru yang lebih baik. Pada malam harinya, Frank menyuruh Joanna dan yang lainnya untuk turun, bertemu dengan seorang tamu yang sanggup membayar jasa mantap-mantap salah satu dari mereka dengan harga yang fantastis. Kemudian semua turun untuk dipilih. Joanna sangat terkejut mengetahui kalau tamu itu ternyata adalah William. Dengan memakai sebuah topeng, Joanna memberanikan diri bertemu dengannya. Meskipun ketakutan sangat jelas terlihat di raut wajahnya. William tahu kalau di balik topeng itu adalah Joanna. Kemudian dia memilih dan membawanya ke ruang bercocok tanam. Di sana William mencoba untuk memperkaos Joanna. Lalu Joanna berteriak meminta tolong. Mendengar itu, Elizabeth masuk dan menyerang William. Lalu William menyerang balik. Akibatnya Elizabeth pun tewas. Kemudian Joanna mengambil pisau tersebut lalu menusuk William hingga tumbang tak sadarkan diri. Dengan terpaksa dia membakar tempat itu bersama dengan jasad Elizabeth dan William.
Lalu Joanna kabur memakai identitas Elizabeth. Dia sengaja potong lidahnya sendiri agar menjadi bisu sama seperti Elizabeth. Kemudian dia pergi menemui Eli, pria yang bersedia menikahi Elizabeth. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Joanna kini memiliki satu anak bernama Samantha, hasil dari pernikahannya dengan Eli, dan satu anak tiri bernama Matthew. Eli sangat mencintai Joanna, meskipun anaknya Matthew masih belum bisa menerima Joanna sebagai ibunya. Di desa itu, Joanna menjadi bidan yang membantu ibu-ibu melahirkan. Kebahagiaan Joanna rupanya tidak bertahan lama. Suatu pagi, gereja di desa itu kedatangan seorang pendeta baru. Joanna sangat terkejut mengetahui kalau pendeta itu adalah William, yang ternyata masih hidup. And his dog. Joanna berusaha untuk menghindarinya. Tapi di saat ingin pulang, tiba-tiba ada wanita yang ingin melahirkan. Joanna mencoba membantunya, meskipun dia diselimuti ketakutan akan kehadiran William. Setelah berusaha sebisanya, bayi wanita itu tidak tertolong. Suami dari wanita itu bernama Nathan. Dia sangat terpukul atas kejadian itu. Dia menyalahkan Joanna atas kehilangan bayinya. Pada malam harinya, Nathan menyerang rumah Eli, berniat untuk membalas dendam kepada Joanna. She should go to hell for this. Tak lama William datang menenangkannya. Karena wejangan dari William, Nathan membatalkan niatnya menyerang Joanna. Joanna tahu kalau William sengaja melakukan itu untuk mendekatinya. Sebagai ucapan terima kasih, Eli mengajak William masuk dan menawarkan minum. Sementara Joanna bersembunyi. Lalu Eli naik ke atas untuk menemuinya. William tahu Joanna bersembunyi di balik dinding. Lalu dia memberitahu maksud kedatangannya ke desa itu. Tak lain adalah untuk memberinya perhitungan. There you are. I must be going. Siang harinya, semua domba ternak milik Eli tewas. Dia berpikir kalau semua adalah perbuatan Nathan, sebagai bentuk balas dendam kepadanya. Lalu dia dan Matthew bergegas pergi menemuinya. Tapi Joanna yakin kalau itu adalah ulah William. Kemudian Joanna masuk ke dalam kandang peternakan, berniat untuk menyingkirkan domba-domba itu. Tak lama William menguncinya dari luar. Lalu dia mendekati Samantha dan membawanya pergi. Melihat itu, Joanna mencoba berbagai cara untuk keluar dari gedung itu. Tapi dia malah terjatuh dan pingsan. Di sisi lain, Eli dan anaknya telah sampai ke tempat Nathan, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian mereka kembali. Di saat yang bersamaan, Joanna terbangun dari pingsannya. Kemudian dia mencari-cari keberadaan Samantha. Beruntung tak lama Samantha kembali dalam keadaan selamat. Kemudian Joanna bertanya apa yang dibicarakan oleh William kepada Samantha. Lalu Samantha memberitahu apa yang dikatakan oleh William kepadanya, bahwa Joanna ibunya adalah orang yang jahat. Mendengar itu, Joanna menjadi semakin khawatir kalau Samantha akan bernasib sama seperti dirinya. Pada tengah malam, Joanna pergi ke tempat William bermaksud untuk menghabisinya. Tapi William sudah tidak ada di sana, seolah dia sudah mengantisipasi serangan dari Joanna. Kemudian Joanna bergegas pulang. Sementara di tempat lain, William ternyata berada di rumah Eli. Eli terbangun dan menyadari kalau seseorang mengendap masuk ke rumahnya. Dan tiba-tiba dari belakang William menyerangnya, dan Eli pun tewas. Tak lama Joanna tiba, dan melihat suaminya sudah tidak bernyawa lagi. Di saat yang bersamaan, Matthew datang dan menyaksikan hal memilukan tersebut. Tak hanya sampai di situ, rumah mereka juga dibakar oleh William. Dan entah dengan alasan apa, dia mengeluarkan Samantha dari rumah itu. Kemudian Matthew membawa Joanna dan Samantha pergi dari rumah tersebut, menaiki kereta menuju ke rumah kakeknya. Diikuti oleh William yang mengikuti mereka dari belakang. Dalam ketakutan, mereka menyusuri salju yang berkabut. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, mereka sudah hampir sampai ke tempat yang dituju. Namun di tengah itu ada sesuatu yang menghalangi kereta mereka. Kemudian Matthew turun untuk melihatnya. Dan naasnya dia tewas tertembak oleh William yang ternyata bersembunyi di balik pohon. Dengan kesedihan yang teramat dalam, Joanna melanjutkan sisa perjalanannya. Dan sampailah dia ke rumah ayah mertuanya yang bernama Robert. Di sana Robert menangisi kehilangan tragis anak dan cucunya yang sudah lama tidak dia temui. Kemudian Joanna mengambil senjata milik Robert untuk berjaga-jaga di teras rumah. Dia sempat tertidur beberapa menit. Tak lama William muncul sambil menyapanya. Joanna yang terkejut mencoba menembaki William, tapi tidak ada satupun pelurunya yang tepat sasaran.
Lalu William mengatakan kalau dia akan membawa Samantha sebagai ganti atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Joanna terhadapnya. But again, I have been provided with an alternative. And after that, you left her alone. Mendengar itu, Joanna bergegas masuk ke dalam. Beruntung Samantha baik-baik saja. Tapi Robert tewas dihabisi oleh William. Kemudian Joanna berusaha membawa Samantha keluar dari rumah itu dengan perlengkapan senjata seadanya. Di saat yang bersamaan William masuk. Joanna gagal keluar karena William berhasil menangkapnya. Di hadapan Joanna, William mencoba memperkaos Samantha. Dengan sekuat tenaga, Joanna berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Lalu dengan sigap dia melempar William dengan lampu dan diikuti dengan tembakan. It's not. Dan William pun akhirnya tewas terbakar. Singkat cerita, seminggu kemudian Joanna didatangi oleh seorang polisi. Dia didakwa atas pembunuhan prank. I found this. Or in this world. Rupanya sebelum menyerang William, Elizabeth terlebih dahulu membunuh Frank. Karena Joanna memakai identitas milik Elizabeth, dialah yang terpaksa ditahan. Lalu Joanna dibawa oleh polisi untuk dipenjara. Lalu Joanna menoleh ke belakang dan melihat Samantha sudah aman dijaga oleh saudara Eli. All that remains are memories. I remember her well. Lalu Joanna memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di akhir film terlihat Samantha telah dewasa, hidup bahagia dan memiliki satu anak. Lalu film pun berakhir. Untuk pengalaman menonton yang lebih seru, tonton aja full filmnya guys. Rekomendasi buat kalian yang suka film balas dendam bergaya western. Sampai jumpa lagi di next video.